Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 yang Pak Guru banggakan. Pada minggu ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Nah, silakan kalian di rumah sambil membuka LKS-nya atau buku yang lain, yaitu halaman 19 sampai halaman 22. Nah, yang pertama, sistem reproduksi tumbuhan itu ada secara alami dan secara buatan. Kalau yang alami itu adalah sistem reproduksi yang tidak ada campur tangan dengan manusia. Itu dinamakan dengan vegetatif. Nah, di dalam reproduksi secara vegetatif itu yang pertama contohnya ada spora. Nah, spora itu biasanya terjadi pada lumut dan tumbuhan paku. Lumut itu reproduksinya dengan menggunakan spora. Dan pembentukannya secara alami atau vegetatif. Yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi itu adalah memisahkan diri dari koloni atau induknya. Jadi sistemnya bisa membelah diri atau memisahkan diri. Yang ketiga atau C, tunas. Tunas biasanya pada tumbuhan yang sudah dewasa, misalnya batang pohon atau tumbuhan sosor bebek. Nah, itu secara reproduksinya secara alami ya. Misalkan tebu, terus pisang dan bambu, itu secara tunas. Umbi lapis itu contohnya bawang merah ya, bawang merah itu reproduksinya secara alami. Dan yang kelima atau E, umbi batang, contohnya muntul atau bolet ya, ataupun kentang. Nah, itu terjadi sistem reproduksinya dengan umbi batang. Jadi batangnya ditancapnya itu bisa tumbuh. Terus rizom. Rizom itu biasanya terjadi pada tumbuhan yang berada di air ya. Contohnya adalah bunga dahlia. Nah, dan rumput-rumputan yang lain. Yang G, stolon atau geragi. Ini contohnya juga rumput liar. Nah, rumput liar yang ada di sekitar kita itu biasanya sistem reproduksinya dengan stolon ya, atau geragi. Yang kedua adalah reproduksi secara buatan. Nah, arti buatan berarti melalui campur tangan manusia. Contohnya yang pertama adalah stek. Stek berarti bisa stek batang, cangkok dan lain sebagainya ya. Stek itu adalah contohnya ketela atau singkong. Singkong dipotong batangnya ya, yang lancip lalu ditancapkan ke tanah, itu bisa jadi. Terus cangkok. Cangkok itu biasanya pada pohon rambutan atau kelengkeng ataupun yang lain, pokoknya yang bisa dicangkok itu dengan cara mengelupas kulitnya lalu diberi tanah, lalu dibungkus dengan kain atau plastik dan ditunggu sampai akarnya keluar. Terus yang ketiga, mengenten. Nah, mengenten itu artinya bisa disebut juga sambung pucuk ya. Jadi yang bawah misalkan pohon kelengkeng, atasnya bisa disambung pohon rambutan atau sejenisnya. Okulasi atau menempel. Jadi itu misalkan pohon rambutan atau kelengkeng, kulitnya dikelupas sebagian lalu ditempeli oleh batang, misalkan rambutan dengan kelengkeng atau dengan yang lain ditempel ya, atau okulasi. Merunduk. Nah, merunduk adalah merundukkan cabangnya. Jadi cabang yang sudah panjang itu dilengkungkan ke dalam tanah sehingga nanti lengkungan itu akan tumbuh akar.
Contohnya ini biasanya pada tumbuhan tebu ya. Tebu itu kalau ditekuk ke bawah, lambat laun akan keluar akarnya. Dan reproduksi generatif. Perkembangan khusus untuk tumbuhan spermatofita melalui dua peristiwa penting, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Kalau penyerbukan itu di dalam bunga biasanya ya. Nah, untuk pembuahan biasanya terjadi pada setelah terjadi pembuahan akan terjadi setelah terjadi penyerbukan akan terjadi pembuahan. Contohnya melalui angin. Nah, misalkan bunga yang tidak berwarna biasanya hijau dan tidak terdapat kelopak bunga. Ini yang penyerbukan ya. Bunganya tidak berbau. Tidak memiliki kelenjar madu. Ini biasanya yang melalui penyerbukan, cirinya seperti itu. Air, sampainya serbuk sari pada putik dengan bantuan air. Hidrogami lazim terjadi pada tumbuhan air, misalnya hidrilla, eceng gondok. Nah, eceng gondok, misalkan ada dua eceng gondok, laki-laki dan perempuan. Nah, ini akan berkembang melalui di dalam air ya, sehingga akan terjadi penyerbukan dan pembuahan dan akan bertambah menjadi cabangnya. Hewan, penyerbukan dengan perantara hewan biasanya melalui serangga atau burung, kelelawar atau siput. Nah, misalkan buah kersem. Nah, buah kersem yang awalnya hanya satu karena ada kelelawar dan burung. Nah, misalkan diambil satu terus terbang, dilalat jatuh, bijinya akan tumbuh di tempat yang kejatuhan itu. Terus entomogami. Nah, ini melalui serangga. Ini biasanya terjadi pada bunga ya. Nggak mungkin bunga itu bisa terbang ke bunga yang satunya. Misalkan bunga jantan dan bunga betina. Itu melalui serangga berbentuk lebah atau apa, karena dihisap, terus misalkan dihisap di bunga yang betina, lalu lebah itu pindah ke bunga yang jantan atau jantan ke yang betina, nanti akan terjadi pembuahan dan akan menjadi batang baru. Nah, terus kelelawar. Nah, kelelawar juga bisa membantu pembuahan atau penyerbukan ya. Kelelawar biasanya ini keluar pada malam hari. Nah, ini makan biji, misalkan biji jambu. Nah, ketika jiwa terbang kemana dan jatuh, nah disitulah akan terjadi tumbuhan jambu. Siput atau malakogami adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan siput. Terjadi pada tumbuhan yang sering dikunjungi siput ya. Manusia, nah adalah penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Contohnya bunga anggrek. Nah, itu bisa dipindah oleh tangan manusia. Nah, di penyerbukan atau pembuahan oleh campur tangan manusia, yang pertama adalah pembuahan pada gimnosperma. Contoh pinus ya. Itu pinus bisa diperkembangbiakan oleh campur tangan manusia. Terus pembentukan pada angiosperma. Nah, contohnya bunga. Bunga kelopaknya ditempelkan ya dengan putik, sehingga akan terjadi pembuahan. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Silakan lebih lengkapnya bisa baca LKS-nya atau buku pendamping kalian. Besok kita evaluasi pada pertemuan selanjutnya. Sekian, pokok ada kata-kata yang salah Pak Guru mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, selalu pakai masker dan cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan tetap semangat belajar. Bye bye.